Assalamualaikum Pak Lis, ya, dari DPRD Provinsi Pak ya, wakil Pak ya sekarang ya. Eh, mau tanya nih Pak, ini salah satu bupati yang diusung oleh PDIP gitu Pak. Tentu ada harapan bagi Bapak dengan terpilihnya Pak Siswandi dengan Rodial Udani sebagai bupati dan wakil bupati Natuna. Ya. Apa harapannya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Bapak Wandi dan juga Bung Rodial yang pada hari ini telah dilantik oleh Gubernur Provinsi Pulau Riau memegang amanah sebagai bupati dan wakil bupati. Tetapi dari semua rangkaian ini, karena ini adalah bupati yang terakhir dilantik, tentu kita melihat sejarah kabupaten memiliki strategis Kabupaten Natuna yang memiliki potensi dalam kondisi geografis dan kondisi letak dan sebagainya. Maka paling tidak yang penting adalah sekarang kita harapkan mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Natuna dan pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten Natuna. Kalau kita melihat saat ini kita tidak membandingkan, tetapi Natuna ini masih jauh daripada harapan. Nah, apalagi saat ini masa-masa pandemi COVID. Nah, kami sebagai salah satu partai pengusung, ya, partai pengusung bersama kawan-kawan partai lainnya tentunya memiliki harapan yang besar bahwa dalam proses 3 tahun ini kan lebih kurang 3 tahun 8 bulan. Dari proses 3 tahun 8 bulan ini tentu beliau mampu untuk melaksanakan target-target capaian di dalam pelaksanaan menuju Natuna yang ke depan harapan kita akan menjadi lebih baik. Nah, harapan inilah yang tentu juga ditunggu oleh masyarakat Kabupaten Natuna. Nah, untuk itu yang pertama sekarang langkah pertama tadi juga saya menyampaikan. Pertama adalah bagaimana masalah pandemi COVID yang ada di Kabupaten Natuna harus segera turun. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan dan memberdayakan recovery ekonomi masyarakat Natuna yang terkena dampak daripada COVID-19. Dan yang selanjutnya baru kita bicara tentang bagaimana program-program pembangunan yang disesuaikan dengan visi misi daripada Pak Wansis dan Rodial itu sendiri. Iya, dari visi dan misi Pak ya. Salah satu isu kemarin tuh Natuna akan membentuk provinsi sendiri. Tanggapan dari Bapak ini kemarin kalau dari calon kalau rasa saya terkait dengan Natuna, terkait dengan lebih baik kita memikirkan apa yang ada di depan kita. Artinya gini, masyarakat Natuna membutuhkan sentuhan dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan yang ada di masyarakat Natuna pada masa-masa pandemi COVID ini. Kalau kita mau bicara bahwa bagaimana kepentingan politik ke depan, kalau terbentuknya provinsi kan salah satu kepentingannya aja di samping kepentingan mungkin masyarakat, tapi adalah kepentingan para elit politik juga kan. Nah, kalau kita melihat Natuna saat ini yang dibutuhkan oleh Natuna bagaimana program untuk mewujudkan kesejahteraan, program ekonomi, letak strategis Natuna yang dekat dengan Laut Cina Selatan itu tidak diberdayakan. Potensi Natuna yang betul-betul memiliki potensi yang luar biasa dalam sisi sumber daya alam, dalam sisi potensi kelautan maritim dan sebagainya. Nah, ini yang kita pikirkan terlebih dahulu. Jadi kalau kita belum mampu untuk mensejahterakan masyarakat, terus kita ingin sesuatu yang besar lagi, saya yakin yang akan menjadi korban pertama adalah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dalam secara persyaratan memenuhi syarat? Belum. Salah satunya adalah syarat minimal terbentuknya provinsi. Karena tidak ada yang namanya provinsi khusus kecuali daerah istimewa Yogyakarta, ya, dan daerah khusus ibu kota. Di Indonesia kita mengenal hanya 2 provinsi khusus, yaitu daerah istimewa Yogyakarta dan daerah ibu kota provinsi, ya, daerah ibu kota. Tidak ada lagi khusus. Artinya persyaratan memenuhi untuk membentuk suatu provinsi adalah salah satunya ada 5 kabupaten kota. Sudah ada belum Natuna? Kan belum. Jadi yang kedua syaratnya lagi adalah paling tidak jumlah penduduk. Ya, jumlah penduduk salah satu menjadi syarat. Nah, kalau bagi saya hanya menyampaikan karena biar bagaimanapun sebagai kita putra daerah Provinsi Kepulauan Riau jangan
memikirkan apa yang seolah-olah indah, ya. Karena kita bayangkan kalau ada provinsi, kita baru masih ada 2 kabupaten, Anambas dan Natuna. Kabupaten Natuna. Disatukan APBD mereka, dibagi menjadi 5. Kira-kira bisa nggak mewujudkan kesejahteraan masyarakat? Artinya harapan saya para elit-elit politik harus memberikan pendidikan dan pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat Natuna agar tidak terkecoh. Ya, tidak semuanya bahwa terbentuknya sebuah kabupaten baru, tidak semata-mata bahwa terbentuknya sebuah provinsi baru itu bisa mensujudkan kesejahteraan yang bisa berimplikasi kepada kemiskinan akan semakin meningkat. Kenapa? Kemampuan keuangan yang tidak mencukupi untuk didistribusikan menjadi 5 kabupaten kota, misalnya salah satunya begitu. Maka efeknya yang dirasakan siapa? Makanya masyarakat. Bagi saya sekarang, Pak, kami juga menyarankan ya Pak Wansis sebagai Bupati Natuna bekerja saja untuk masyarakat, wujudkan yang mananya program-program yang pro rakyat. Juga tentu yang kita harapkan di masa pandemi COVID ini fokus kepada pertama recovery ekonomi, perbaikan sektor ekonomi, ya artinya membantu untuk mengurangi pengangguran terbuka yang semakin banyak. Ketiga, paling tidak bagaimana pandemi COVID bisa 0-0 di Kabupaten Natuna. Itu yang kita harapkan. Jadi fokus yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga apa? Ekonomi bergerak, kemiskinan tidak bertambah. Ini kan sekarang kemiskinan bertambah. Kita nak bicara provinsi lagi, nak bicara yang baru, tapi orang miskin makin bertambah. Apa nggak sedih kita? Jadi saran saya, yang bisa kita sampaikan adalah saran, fokus untuk kerja untuk rakyat, fokus program-program yang pro rakyat, fokus pada penanganan COVID, fokus kepada memperbaiki sektor ekonomi yang ada di Natuna. Ya, ini satu lagi Pak ya, tentang pembangunan infrastruktur Pak ya di Natuna itu. Kan banyak juga jalan aset provinsi yang belum selesai Pak. Ada juga yang belum dikerjakan gitu. Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Natuna sekarang ini, kira-kira yang dari partai PDIP yang mengusung Pak ya, kira-kira Pak ya, Bapak sebagai DPRD provinsi ya, apakah ditingkatkan anggaran, diperjuangkan anggaran untuk ke sana atau gimana Pak untuk Natuna nih? Yang paling penting membangun tidak bisa parsial, membangun harus sinergitas. Artinya antara kabupaten, kota dengan provinsi dengan pemerintah pusat harus linear. Nah, saya yakin dan percaya Natuna merupakan kawasan strategis nasional yang tentu pemerintah pusat juga akan memikirkan, dan begitu juga provinsi. Untuk terkait usulan dan program pembangunan, untuk di provinsi ini selama kurun waktu beberapa tahun ini memang lebih fokus ke Natuna. Artinya Natuna adalah mendapatkan porsi yang terbesar. Kenapa? Luas wilayah, luas wilayah, terus ketersediaan lahan mungkin masih memungkinkan untuk membuat sebuah program-program, artinya program jangka panjang yang bisa dapat menjadikan Natuna menjadi daerah yang betul-betul merupakan memiliki potensi baik sisi pariwisata, industri maupun kemaritiman. Nah, untuk itu saya yakin optimis kalau memang kepala daerahnya memang komunikatif baik dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat, saya yakin dan percaya kurun waktu 3 tahun setengah, kurun waktu 3 tahun setengah, Natuna akan berubah total menjadi sebuah daerah yang akan menjadi lebih baik dan tentu akan menjadi daerah yang memiliki potensi investasi jangka panjang yang lebih baik. Mungkin ada tambahan lagi Pak untuk satu kata. Makanya yang terpenting adalah semua, yang paling penting adalah sinergitas masyarakat, karena tidak bisa semata-mata karena jabatan bupati sekarang kan cuma 3 tahun 8 bulan, waktu yang singkat, sementara pekerjaan PR-nya banyak. Tetapi kalau PR itu memang betul-betul disusun dengan baik berdasarkan skala prioritas, saya yakin maka Wansis dan Rodial akan mampu menjawab ya kemajuan Natuna dalam kurun waktu 3 tahun setengah, insya Allah akan mendapatkan hasil. Ya, doa seluruh masyarakat Natuna fokus ya, jangan terpengaruh dengan pemikiran elit-elit yang pengen ini pengen itu, fokus wujudkan perekonomian Natuna yang lebih baik. Oke, siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Yang paling terpenting itu karena kita bangun pun jalan, tapi masyarakatnya sakit kehilangannya.
Kita bangun pun gedung SD dan gedung-gedung lainnya, tapi sementara masyarakat sakit juga nggak ada. Jadi prioritasnya adalah itu kesehatan, tetap juga nanti baru pendidikan, kemudian infrastruktur lain. Jadi sehingga ada jenjangnya jelas lah. Demikian. Pak, ini terkait kan ada beberapa bulan terakhir ini rencana dari masyarakat untuk memisahkan wacana provinsi Natuna sendiri, gimana? Apakah akan terus dilanjutkan atau gitu? Saya tidak bisa bicara belum, karena memang belum apa, kemarin kita belum dilantik, kemudian kita juga sekarang baru dilantik. Nanti kita pelajari, karena memang itu kan tidak selesai di kabupaten. Provinsinya keinginan seperti apa, kemudian nanti pusatnya juga seperti apa. Kalau memang ada permintaan, saya pikir secara demokrasi ya sah-sah saja lah. Nah, kami selaku bupati yang baru terpilih tidak bisa mengiyakan dan tidak bisa menidakkan, tapi nanti kita pelajari lah sambil berjalan. Siap. Saya pikir demikian. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.